sahabat Mita Subang. Saya sudah lama tidak membuat podcast atau konten tentang pemerintahan desa. Hari ini akan saya coba membuat konten edukasi lagi. Pertama akan mengangkat tema mekanisme pemilihan keanggotaan DPD. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk pengembangan channel Mita Subang. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat Mita Subang, di mana saja berada, bahwa dasar pemilihan DPD adalah pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian di PP juga di PP 11 2014, kemudian substansi pengaturan pengangkatan mekanisme pemilihan DPD diatur dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang desa. Baik, bahwa keanggotaan DPD ini adalah merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi. Ini sumbernya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Masa keanggotaan DPD kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini masa jabatannya 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa keanggotaan DPD dipilih hanya 2 kali masa jabatan selama 1 periode 8 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali baik secara berturut-turut atau tidak. Terus apa saja persyaratan anggota DPD? Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini berdasarkan Permendagri 110. Kemudian memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Berusia paling rendah 20 tahun. Ya. Paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi walaupun belum 20 tahun tapi sudah pernah menikah itu boleh. Kemudian berpendidikan minimal SMP sederajat. Bukan sebagai perangkat desa dan juga bukan sebagai kepala desa. Itu persyaratan khusus. Persyaratan umum. Persyaratan khususnya adalah pertama dia harus menyampaikan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Yang kemudian surat keterangan kesehatan. Jadi persyaratan yang umum tadi yang khusus adalah SKCK dan keterangan kesehatan. Nah, sebelum melanjut kepada bagaimana mekanisme pemilihan DPD, terlebih dahulu dalam Permendagri 110 bahwa bila BPD akan habis jabatan, maka kepala desa harus membentuk atau menyusun panitia pemilihan BPD paling lambat 6 bulan sebelum habis jabatannya. Paling lambat. Nah, bagaimana jumlah anggota BPD? Anggota BPD ditetapkan secara gasal, ganjil, paling sedikit 5, 7, dan 9. Paling banyak 9. Ini pun tergantung pada jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya paling banyak, 9. Jadi ada grade-nya, 2000 sampai 2500 itu 5 orang. 2500 sampai 5000 5 orang, dan 5000 ke atas itu sampai dengan 9 orang. Ini juga bisa memperhatikan unsur kewilayahan dan unsur ketokohan perempuan. Nah teman-teman, sebelum Undang-Undang Nomor 3 ini terbit, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa keanggotaan BPD
dari unsur perempuan ini minimal 1 orang. Ya, 1 orang. Nah, dengan keluarnya perubahan Undang-Undang Nomor 6 ini, maka dirubah menjadi keterwakilan perempuan 30%. Tidak sebutkan minimal atau maksimal, 30% toh. Artinya, berapa jumlah penduduk, jumlah keanggotaan DPD? Kalau 5 dari 30 berarti kan 2,5 orang ya, 2 orang udah cukup lah. Nah, kalau 9 orang berarti 3 orang. Ini dari unsur perempuan. Nah, saya lanjut kepada pembentukan. Setelah kepada sangat bentuk panitia, maka panitia menyusun rencana kerja. Rencana kerja tahapan mulai dari sosialisasi, jadwal penjaringan, penyaringan, kalau perlu ada seleksi, persyaratan lengkap diumumkan oleh panitia penjaringan dan penyaringan anggota BPD di desa, Bapak, Ibu semua. Selanjutnya, setelah mengumumkan, ada tugas lainnya, itu adalah sosialisasi. Jadi tidak cukup diumumkan, tapi harus ada sosialisasi. Nah, dalam sosialisasi itu bagaimana? Persyaratan calon dan persyaratan pemilih. BPD ini dipilih dari unsur kewilayahan. Otomatis, yang mendaftar itu tidak boleh dari desa lain. Jangankan desa lain, di wilayah beda wilayah saja itu tidak bisa mendaftar. Misalkan begini contohnya, saya berdomisili di wilayah 1, tapi ingin mendaftar di wilayah 2. Karena KTP saya berdomisili di wilayah 1, saya tidak bisa mendaftar di wilayah 2. Karena tadi bahwa BPD keterwakilan dari unsur kewilayahan di mana tempat tinggal. Itu. Jadi, nah, kemudian dari keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD, ini ada unsur keterwakilan perempuan 30%. Bagaimana caranya? Makanya kuota misalkan 9 orang nih. Anggota BPD 9 orang. Maka dari 9 orang tadi diambil 3 orang untuk dipilih oleh tokoh atau unsur perempuan di desa. Apa saja unsur perempuan? Ya, lembaga perempuan, PKK, Posyandu, kader pemberdayaan perempuan, atau tokoh tani perempuan yang dipilihnya nanti di desa. Berarti nanti si panitia menetapkan jumlah unsur perempuan di desa untuk memilih. Kebanyakan di masyarakat, di desa, pemilihan BPD itu hanya diwakili oleh unsur tokoh masyarakat. Ini salah. Pemilih BPD yang dari keterwakilan harus warga desa yang punya hak pilih berdasarkan KTP di wilayah itu. Ya, jadi KTP wilayah itu. Apakah hanya perwakilan? Tidak disebutkan perwakilan. Pemilih warga desa yang punya hak pilih berdasarkan DPT. Syarat pemilih usia 17 tahun ke atas. Jadi kalau dia hanya sebutkan hanya perwakilan saja, ini salah karena dipilih oleh warga desa yang punya hak pilih di wilayah itu. Jelas ya? Jadi tidak boleh harusnya. Terkecuali tatkala ada calon tunggal. Bisa saja kalau calon tunggal tidak lakukan pemilihan, langsung saja aklamasi musyawarah mufakat menetapkan calon anggota tunggal tadi menjadi anggota BPD. Atau misalkan kuotanya 2, hanya 2 yang daftar. Mungkin saja dari 2 tadi ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, ada kuota 2 orang di dusun itu, tapi yang mendaftar dua-duanya, hanya 2 orang. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata persyaratannya tidak ada, tidak lengkap sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak juga dipenuhi. Maka calon tadi digugurkan. Nah, terus karena kuotanya 2, bagaimana untuk memenuhinya? Ya diperpanjang kembali masa tenggang pendaftaran. 7 hari perpanjang sampai terpenuhi 2. Gitu ya.
kalau di dusunnya kuat. Nah, sekarang masuk kepada tahapan. Tatkala sudah terdapat kuota keanggotaan DPD di wilayah itu, yang dari 9 tadi diambil 3, berarti 6 orang nih. Kemudian kebetulan di desa A hanya ada 3 wilayah atau 3 kedusunan. Apakah dibagi rata? Enggak juga. Karena berdasarkan kepadatan DPT tadi. Nah, supaya ada unsur keadilan proporsional secara proporsional. Bagaimana caranya? Kita tetapkan dulu DPT desa. Otomatis DPT desa ada, DPT wilayah pun ada, DPT RW pun ada, DPT RT pun ada pasti. Makanya caranya kalau sudah ketemu tadi kuota dari 9 hanya sisa 6 untuk pembagian wilayah keterwakilan dari tadi dusun, maka caranya jumlah DPT wilayah dibagi jumlah DPT desa kali kuota. Kali kuota 6 orang tadi. Sehingga nanti mungkin saja terjadi beberapa wilayah yang keterwakilannya lebih daripada 2 orang, 3 misalnya gitu. Karena jumlah DPT-nya paling banyak dibandingkan dusun-dusun yang lain. Mungkin saja terjadi. Karena kalau pembagian proporsional. Kalau pembagian secara merata ini tidak disebut proporsional. Karena tidak mewakili secara proporsional juga. Karena kepadatan jumlah perlu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan proporsional jumlah kuota cara-caranya jumlah kuota DPT wilayah dibagi jumlah DPT desa kali kuota. Simulasi tadi dari 9 orang diambil 3 untuk dipilih oleh unsur perempuan di desa, yang 6 orang tadi dibagikan kepada kewilayahan. Itu tata cara mekanismenya. Maka nanti si panitia menyusun DPT wilayah. Daftarnya bagaimana? Daftarnya diumumkan tadi, daftar harus ke panitia. Panitia boleh enggak panitianya dari di wilayah, maksudnya gini, panitianya tidak di desa begitu. Panitianya dari unsur kewilayahan. Boleh saja selama itu ditetapkan oleh kepala desa. Ya. Kalaupun nanti panitianya hanya di desa, ya berarti nanti panitia membagi anggota panitia untuk di wilayah tertentu, membuka pendaftaran. Dari pengalaman saya selama di pemerintahan, bahwa pemilihan BPD itu tidak melakukan seperti itu. Jadi hanya mendaftar pun tidak, ditunjuk saja oleh masyarakat dari unsur keterwakilan masyarakat. Ini sebenarnya itu tidak boleh karena aspirasi masyarakat lain yang punya hak pilih tidak tersalurkan. Gitu ya. Kemudian setelah terpenuhi unsurnya, kalau tadi calon yang 2 tidak terpenuhi persyaratan sampai batas akhir diperpanjang. Kalau sudah diperpanjang ternyata ada cukup dan tidak lagi yang mendaftar, maka tutup, lakukan verifikasi, dan sudah ada barulah lakukan pemilihan. Sudah pasti kalau pemilihan itu kalau jumlahnya 2 pasti tinggal aklamasi saja karena kuotanya juga sama. Kecuali lebih daripada 2 sesuai dengan kuota 3 orang. Ya, 3 orang melakukan pemungutan atau pemilihan suara secara demokrasi. Jadi kalau kuotanya 2 orang per wilayah, ternyata yang mendaftar hanya 2 orang, maka itu bisa dipastikan seluruhnya menjadi apakah lolos menjadi keterwakilan wilayah. Tapi kalau kuotanya 2, kemudian yang mendaftar lebih daripada 2, 3, 4 dan sebagainya, maka lakukanlah pemungutan suara secara demokrasi. Ini harus dipahami. Jadi bukan secara aklamasi. Aklamasi itu bisa terjadi bila mana kuota keterwakilan sudah terpenuhi dan tidak ada lagi yang mendaftar calon anggota BPD yang lain. Nah, setelah itu beres, dituangkan dalam berita acara musyawarah pemilihan BPD di unsur wilayah tadi. Gitu ya. Jadi mekanisme pemilihan selesai, nanti panitia melaporkan kepada kepala desa hasil pemilihan
kewenangan BPD di tingkat desa. Nah, teman-teman, tadi seputar tentang pemilihan BPD. Nah, sekarang ada fenomena, ada pertanyaan, apakah BPD tidak boleh unsur dari pegawai negeri atau ASN atau TNI Polri? Di dalam Permendagri 110 2016 tidak disirat secara tersirat tentang larangan anggota BPD. Tidak secara tersirat. Kalau kita berpatokan pada hukum, peraturan perundang-undangan, maka kita pedoman itu. Bukan berdasarkan opini. Nah, perlu saya sampaikan di pasal 26 di Permendagri 110 tahun 2016 bahwa anggota BPD dilarang, pertama merugikan kepentingan umum. Kemudian yang kedua melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah janji jabatan. Nah, ini paling ini nih, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa itu yang tersirat di Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Kemudian dilarang juga BPD yang sudah terpilih ini merangkap jabatan sebagai anggota DPR, baik itu anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi maupun DPR RI, ini dilarang. Atau dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya jabatan lain itu begini, peraturan yang mengikat terhadap diri anggota DPD sebelum menjadi anggota DPD, gitu maksudnya. Misalkan di Undang-Undang ASN apakah ada larangan menjadi anggota DPD? Kalau tersirat dilarang, ya itu sudah tidak boleh. TNI Polri pun sama. Kalau di dalam Undang-Undang TNI Polri-nya dilarang menjadi anggota DPD, sudah tidak boleh. Itu pemahaman saya yang maksud dengan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mengikat kepada dirinya sebelum menjadi anggota DPD. Paham ya? Jadi mudah-mudahan ini. Jadi jangan terbawa dengan opini. Karena menjabat penghasilan segala macam itu lain soal. Yang penting ada larangan nggak yang mengikat kepada dirinya dengan aturan yang lain, itu saja. Kemudian BPD dilarang sebagai pelaksana proyek kegiatan di desa terutama. Nah, BPD juga dilarang menjadi pengurus partai politik. Di bawah ini, pengurus partai politik. Pertanyaannya, boleh enggak kalau menjadi anggota partai politik? Jawaban saya, dalam Permendagri 110 2016 tidak tersirat anggota BPD dilarang menjadi anggota partai politik. Hanya BPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Paham ya? Pengurus partai politik, garis bawahi. Artinya tidak tersirat anggota partai dilarang untuk menjadi anggota BPD. Yang paling sangat penting yang dilarang itu adalah bahwa BPD dilarang menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Teman-teman harus sudah paham organisasi terlarang apa saja yang dilarang oleh undang-undang. Ini perlu dibaca di Google ya. Google, kalau di AI tinggal tanya larangan BPD dalam menjadi organisasi terlarang apa saja. Atau organisasi terlarang di Indonesia apa saja. Nanti akan muncul, itu dilarang. Sekali lagi ya, bahwa calon anggota BPD atau anggota BPD yang dari unsur ASN, TNI Polri dalam Permendagri 110 2016 dan Undang-Undang nomor 6 2014, Undang-Undang Perubahan nomor 3 2024 tidak ada larangan secara tersirat. Ya, saja barangkali ini menjadi supaya mudah-mudahan bisa menjawab polemik-polemik yang ada di media sosial atau pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Ada tidak boleh larangan, guru temenang, pegawai temenang, pegawai PMT temenang. Tunjukkan dasarnya mana. Saja. Kalau secara tertulis ada, ya sudah, kita patuhi.
Tidak boleh berarti. Kalau selama tidak ada, jangan coba-coba menyampaikan opini kalau tidak ada penjelasan dasar hukum yang jelas. Demikian ya teman-teman Mitra Subang, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.